dalam pantun ku kirim rindu, rindu mengalir di dalam kata lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam sosialisasi budaya positif oleh Ibu Maryuni SPD SD, calon guru penggerak angkatan 10 Provinsi Riau. Selanjutnya puji dan syukur marilah kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kita dapat syafaatnya di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum acara kita mulai terlebih dahulu sebaiknya kita pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Arisandra Wadi. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fidatul jasad wa tafakkur wa qatal rizqi wa tawbatan qabla rahmatan indal maut. Allahumma inna bi'izzatil maut wa jannata minan nar wa min hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 009 Petalongan. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 09 Petalongan. Kemudian yang kita banggakan calon guru penggerak angkatan 10 Provinsi Riau, yaitu Ibu Maryuni. Puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Kemudian selawat beriring salam selalu kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada siang hari ini kita sengaja dikumpulkan di ruangan kelas 6 ini dalam rangka sosialisasi budaya positif di SD Negeri 09 Petalongan tahun 2024 nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Maryuni SPD SD sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Jadi saya berharap ya pada kegiatan ini kita serius melaksanakannya supaya nanti
apa yang sudah kita rancang bersama ini dapat kita terapkan, dapat kita lakukan. Jadi budaya positif ini sangat baik sekali, ya. Jadi kita rancang sekarang, kita tentukan apa nanti budaya positifnya. Setelah itu, setelah kegiatan ini kita laksanakan sebagai budaya sekolah kita. Jadi itu harapannya. Jadi mohon diikuti dengan sebaik mungkin dan diharapkan saran dan masukannya supaya acara ini nanti bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat buat Ibu Maryuni. Semoga pelaksanaan sosialisasi ini berjalan dengan baik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sosialisasi budaya positif SD Negeri 009 Petalongan tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Ibu Maryuni SPD SD, calon guru penggerak angkatan 10 Provinsi Riau. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, ini ada sedikit pantun. Saya awali dengan pantun. Ikan gurami dimakan dengan nasi, alangkah nikmatnya sambil melihat kolam. Sebelum saya menyampaikan sosialisasi, alangkah baiknya saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di ruang kelas 6 ini dalam kegiatan sosialisasi budaya positif. Dan tak lupa pula marilah kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 009 Petalongan, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 009 Petalongan. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman rekan-rekan guru yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif yang merupakan kegiatan dari calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Jadi budaya positif itu adalah suatu nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah, itu budaya positif. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaknya mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan di sekolah, karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak secara mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi seperti itu budaya positif ya Bapak Ibu. Nah, kemudian konsep-konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, inilah konsep-konsep inti dari budaya positif itu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma
itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak Ibu. Apa saja Ibu? Bapak Ibu? Apa saja Bapak Ibu? Bergotong royong. Apa lagi Bapak Ibu? Kreatif. Apa lagi? Bernalar kritis. Mandiri, berkebinekaan global. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, inilah yang akan kita capai. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang stimulus respon itu yang pertama, semua orang melihat realitas kebutuhan kita sama. Sementara teori kontrol yang sekarang realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan setiap anak itu berbeda. Itu yang sekarang Bapak Ibu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian diubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak ada hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu kalau stimulus respon. Sekarang akan kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahaminya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Itu teori kontrolnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sementara yang sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti hanya orang tersebut yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita tidak bisa mengontrol anak, tetapi dari dalam dirinya sendiri yang bisa mengontrolnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, sekarang model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah Bapak Ibu. Nah, sekarang disiplin positif. Jadi disiplin ini artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, sekarang ada 3 teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen dalam bukunya. Menyatakan 3 alasan motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu kemudian ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya orang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kalau misalnya dia tidak melakukannya, maka dia akan dihukum. Nah, itu yang ada pertanyaan pada dirinya Bapak Ibu. Itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia berbuat karena dia takut dihukum. Nah, itu yang pertama. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini kebiasaan bagi anak-anak yang selalu dikasih hadiah. Nah, jadi misalnya kalau dia benar kasih hadiah. Nah, jadi karena itu sebenarnya tidak dari internal Bu. Motivasi ini bersifat eksternal. Ya. Jadi kalau dia betul berarti dia dapat
kata dia. Jadi dia hanya menginginkan penghargaan. Nah, itu motivasi yang kedua. Kemudian motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah berasal dari internal. Orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi kalau saya melakukan ini akan seperti apa? Nah, itu ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasinya, berperilakunya bersifat internal. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, sebenarnya motivasi pada anak-anak kita itu motivasi yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang mana sekarang ini motivasi anak-anak itu? Dia berbuat mengikuti aturan itu motivasi yang mana biasanya? Yang sekarang ini. Nah, menurut Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu? Ya, yang mana Bu Ana? Coba Bu Ana. Bu Ana. Yang pertama untuk menghindari. Jadi coba Bu Ana, silakan Pak. Motivasi anak-anak kita sekarang kebanyakan yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya, mengapa Ibu? Kenapa kok Ibu bilang begitu? Karena mengapa dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu? Karena dia selalu berbuat yang salah. Ya. Jadi sekarang ini murid-murid kita itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia berbuat disiplin itu Ibu, mengikuti peraturan itu karena dia takut dihukum. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekarang ini kita akan merubah motivasi anak itu menjadi motivasi yang ada dalam dirinya. Nah, itu sekarang yang akan kita ubah. Nah, itu ada 3 perilaku motivasi anak. Nah, kemudian anak-anak juga berperilaku berdasarkan kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Gloser menyatakan bahwa kapasitas untuk merubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara positif. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi anak itu berperilaku, berbuat itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar menurut William Glasser. Yang pertama di situ ada bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak kita itu berperilaku karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan dan kesehatan. Nah, jadi ini dia berbuat negatif, misalnya dia orang mencuri misalnya Bapak Ibu. Mengapa dia mencuri? Karena dia lapar. Nah, jadi itu dia ingin memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan dasar ini. Dia berbuat begitu. Ya. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi dan menyayangi. Jadi anak-anak juga dia berperilaku karena dia ingin diperhatikan Bapak Ibu. Berarti dia ingin mencari kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima.
Kemudian kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Jadi kalau penguasaan dan kekuasaan ini dia merasa orang takut sama dia, dia mengganggu temannya, orang takut sama dia, berarti dia ingin kebutuhan dasar kekuasaan dan penguasaannya dipenuhi. Kemudian selanjutnya ada kebebasan. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Nah, ini kadang-kadang anak-anak kita seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dia ingin kebebasan. Contohnya dia ingin mencoba-coba hal baru, membuat apa biasanya Bapak Ibu? Buat layang-layang dari kertas misalnya. Itu dilempar-lemparnya. Berarti dia ingin kebutuhan dasarnya dipenuhi adalah kebebasan. Kemudian selanjutnya kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme dan tertawa. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada satu kasus. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Jadi namanya Doni Bapak Ibu. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi ditanya sama ibu kepala sekolah, Ibu Ambar, ibu wali kelasnya, kepada Doni. Jadi Doni menjawab. Dia menjawab kalau ditanya dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar yang mana yang ingin dipenuhi oleh Doni tadi? Kebutuhan dasar yang mana Bapak Ibu? Coba Pak Rizal. Kebutuhan dasar yang mana kira-kira di antara 5 kebutuhan dasar tadi? Bertahan hidup. Apalagi Bapak Ibu? Bertahan hidup. Kemudian kesenangan, kepenguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan dasar yang mana kira-kira Bapak Ibu yang ingin dipenuhi oleh Doni tadi? Yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Kesenangan. Nah, jadi di sini tadi jadi yang tadi. Nah, jadi dia ingin mencoba hal yang baru Bapak Ibu. Jadi yang mana itu? Dia ingin mencoba hal yang baru. Apa tadi? Nah, jadi dia ingin memenuhi dasar kebebasan. Dan jadi kita melihat kebutuhan dasar anak itu ingin memenuhi apa? Tergantung dari jawabannya Bapak Ibu. Kalau jawabannya Doni gini misalnya, mengapa ngambil bekal temannya? Kalau dia jawab, ya Bu saya lapar karena ibu saya nggak membawakan bekal untuk saya, berarti dia ingin memenuhi apa? Kebutuhan di mana? Bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Kalau misalnya gini, dia mau jawab gini, ngapa kok ngambil makanan temannya? Jadi Doninya jawab, iya Bu, saya ingin teman-teman saya takut sama saya. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan penguasaan. Atau lagi kalau dia menjawab, iya Bu, saya senang aja lihat kawan saya itu marah, lucu katanya. Nah, jadi itu ingin memenuhi kesenangan. Misalnya dia menjawab lagi, oh iya, saya ingin teman-teman saya memperhatikan saya Bu. Karena teman-teman saya nggak memperhatikan saya jadi bikin ulah dia ingin diperhatikan. Jadi dia ingin kebutuhan dasarnya cinta dan kasih sayangnya dipenuhi. Jadi anak-anak itu berbuat itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, yang 5 tadi Bapak Ibu. Jadi di sini ada konsep disiplin,
dengan identitas gagal. Di situ ada hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman Bapak Ibu itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kemudian memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Itu kalau kita menggunakan teori hukuman. Kemudian kalau dengan penghargaan, tidak efektif, kemudian merusak hubungan, sifat iri. Jadi misalnya kalau ibu-ibu kita menerapkan penghargaan ini tadi, teman-temannya akan iri sama temannya. Dia dikasih hadiah, apa saya nggak dikasih, nah begitu. Nah kemudian mematikan kreativitas. Jadi karena anaknya nggak bisa, saya nggak bisa, nggak akan dapat juga saya nih. Nah, makanya dia nggak akan mau berbuat, jadi akan mematikan kreativitasnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jadi anak yang merasa tidak mampu, yang pengetahuannya di bawah, dia akan merasa minder. Itu kalau dengan Pak. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia merasa tidak punya harga diri. Maka itu sekarang Ibu tidak ada perankingan. Jadi tidak ada ranking-ranking, ada yang juara 1, nggak ada yang ranking bawah. Ya, jadi semuanya sama Bapak Ibu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Itu dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi misalnya, itu penguatan jangka pendek. Kalau konsekuensi itu perlu monitoring berkelanjutan, jadi harus dipantau terus. Itu kalau konsekuensi. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi murid itu sendiri yang memegang kontrol. Dan konsep disiplin pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif. Jadi pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Kemudian unsur restitusi itu bukan menebus kesalahan, melainkan memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, fokus pada karakter bukan tindakan. Ya Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Coba kita kasih apa lah dulu kalau gitu. Panas. Kasih nyanyi kok gini. Nyanyi dulu ya. Lima jari yang kiri
kembali ke materi ya Bapak Ibu ya. Sudah berkeringat sedikit kita. Nah, di sini ada perbedaannya Bapak Ibu. Perbedaan, misalnya di sini ada kasus siswa yang sering tidak membuat PR. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas sampai pembelajaran selesai. Guru marah, siswa takut. Kemudian konsekuensi, memberikan konsekuensi mengerjakan PR pada saat jam istirahat. Itu konsekuensi. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi inilah gunanya Bapak Ibu kita membuat keyakinan kelas. Kita sepakati dulu bersama anak-anak. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Itu ada pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau penghukum Bapak Ibu, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Adapun yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Jadi menyindir ini termasuk menghukum ya Bapak Ibu. Dampak pada siswa dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti siswa mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Nah, di sini ada contohnya, itu yang sebagai guru sebagai penghukum. Nah, ini adalah guru sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya. Ini siswanya terlambat. Nan, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Jadi itu adalah contoh posisi guru sebagai penghukum. Jadi dia ciri-cirinya tadi menghardik, marah-marah, menunjuk-nunjuk. Nah, itu ciri-ciri dari sebagai pendidik, sebagai penghukum. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Kalau pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat rasa bersalah biasanya berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Kemudian dampak pada siswa dari seorang pembuat merasa bersalah adalah siswa akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Nah, contoh guru yang pembuat rasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, itu adalah contoh posisi kontrol guru yang membuat rasa bersalah. Nah, kemudian teman. Jadi guru pada posisi ini, guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti siswa, namun selalu berupaya mengontrol siswa melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk siswa-siswanya, dilindungi siswanya. Dia berbuat salah, dilindunginya. Dampak pada siswa adalah siswa akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Jadi di sini ada ini sebagai teman ya Bapak Ibu ya. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Adalah posisi guru sebagai teman. Nah, kemudian ini adalah posisi guru sebagai pemantau. Jadi guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau siswanya yang berpatokan pada catatan atau kesempatan yang sudah disetujui. Yang biasanya dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, mengukur kedisiplinan siswa. Dampak bagi siswa dari posisi pemantau ini adalah menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi kita berdasarkan peraturan saja. Kalau misalnya dia kadang apa peraturannya di sekolahnya, nah seperti itu. Itu adalah sebagai pemantau. Jadi ini adalah guru sebagai pemantau. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Jadi dia hanya memantau saja Bapak Ibu. Nah, kemudian posisi terakhir ini adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kita serahkan kepada siswa, dia mau seperti apa? Itu keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Dia mau seperti apa kelas ini? Nah, kalau dia berbuat, kita tanyakan lagi keyakinannya. Keyakinan kelas yang mana yang dilanggarnya. Kemudian serta mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita serahkan sama siswa itu sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Nah, jadi kita bersama-sama dengan anak-anak membuat keyakinan kelas itu, dan kalau anak-anak melanggar kita kembalikan ke anak tersebut.
Nah, sekarang kalau posisi manajer, nah ini adalah posisi guru sebagai manajer. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu. Tepuk semangat dulu kita. Semangat dang dingdung lah Bapak Ibu. Tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Ya, semangat ya Bapak Ibu. Semangat ya Bapak Ibu. Atau sekarang kita main dulu sebentar lah Bapak Ibu. Coba berdiri sebentar. Kita main apu dan api. Coba kita bermain apu dan api dulu sebentar. Coba. Jadi sekarang Bapak Ibu berpasang-pasangan. Nah, sebentar. Sebentar, Pak. Jadi Bapak Ibu tetapkan mana yang sebagai api, mana yang sebagai abu. Nah, misalnya Ibu Mila sama Bu Rina. Ibu Mila apinya, Bu Rina abu. Nah, jadi berjabat tangan agak jauh. Nanti kalau saya bilang abu, yang api akan menjabat tangan yang api. Saya bilang abu akan menjabat tangan yang abu, tapi abu berusaha mengelak, jangan sampai kena. Ya, jadi tetapkan yang mana yang abu, yang mana yang api. Jadi kalau saya bilang abu akan menjabat tangan yang abu, tapi abu harus berusaha mengelak, jangan sampai kena. Jadi kalau kena berarti dia menang ya. Nah, coba tetapkan sekarang dulu mana yang abu, mana yang api. Nah, abu. Kalau saya bilang api, Bapak Ibu yang abu menangkap tangannya api, tapi kita begini posisinya, nanti mengelak. Nah, mengelak jangan sampai kena, siapa yang cepat. Abu. Ini abu ini api. Api. Abu. Satu lagi. Abu. Silakan tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, kita lanjutkan. Nah, sampai
tadi ada 5 posisi kontrol. Itu saya minta tanggapan dari Bapak Ibu. Silakan Pak Risan ingin memberikan tanggapannya. Kita posisi selama ini posisi sebagai apa kita Pak Risan? Jadi kita tadi ada 5 posisi kontrol ya. Sebagai penghukum, kemudian berbuat rasa bersalah. Apalagi Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer kita selama ini. Ya Pak Risan, silakan Pak Risan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Mariwani, kita ini adalah manajer, di mana sebagai posisi manajer yaitu intinya guru itu berbuat sesuatu yang mana agar siswa itu bisa bertanggung jawab dalam kedisiplinan itu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba Bapak Ibu yang lain, sekarang kita sebenarnya berada di posisi yang mana sekarang? Coba Bu Ana, silakan Bu Ana. Bu Ana. Yang sekarang ya, Bu Riri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sekarang kita berada di posisi penghukum. Karena kebiasaan anak-anak yang sering terlambat atau tidak membawa baju ganti, kadang kita hukum dengan memungut sampah atau mencuci WC. Nah, seperti itu yang saya ketahui. Terima kasih. Ya, silakan. Tepuk tangan untuk Bu Riri. Ya. Jadi selama ini kita, kata Bu Riri tadi bilang, berada di posisi penghukum. Jadi harapan kita berada di posisi manajer ya Bu Riri ya. Jadi kita sebagai guru, nah itu kita biasanya kita kemarin kalau anak berbuat salah kita suruh buang sampah atau kayak mana. Jadi dalam hati anak itu dia dikerjakannya tapi mendongkol kemudian dia daripada ibu menyanyi besok ubah bajunya gitu ya Bu ya. Nah jadi dia motivasi dia itu karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Jadi kalau dinyanya itu dia nggak nyaman Bapak Ibu. Dihukum itu dia tidak nyaman. Nah selanjutnya, posisi kita sebagai manajer itu kita menerapkan segitiga restitusi kepada anak. Jadi kepada anak yang berbuat kesalahan kita melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Memberikan umpan balik yang telah saya sampaikan tadi, saya persilakan kepada Ibu Riri, saya persilakan. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mariwani karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan tanggapan tentang sosialisasi mengenai keyakinan. Menurut saya dengan sosialisasi ini saya mengetahui bahwa seharusnya kita sebagai guru harus menerapkan keyakinan yang manajer agar kita bisa mendengarkan keluh kesah anak-anak, mendengarkan apa yang mereka inginkan. Bukan selama ini kita menggunakan keyakinan penghukum, di mana anak-anak menjadi terpaksa melakukan karena takut dihukum. Kalau sekarang kita menggunakan yang manajer, kita bisa mendengarkan apa permasalahan anak-anak, apa yang diinginkan dan solusi dari permasalahan tersebut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan tadi, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Sehat. Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Jadi anak
Boleh tulis namanya ya. Ya, kamu tulis. Depan. Sini. Yo, yang sudah tempelkan. Boleh. Nggak boleh, pegang ini kan nggak sama. Keinginan kita kan beda-beda. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi, pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa. Lemak manis amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi, pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa. Pohon senang, pohon meranti, di tengah-tengah pulau perindu. Adik di sana, abang di sini, di tengah-tengah rindu mendem. Lemak manis amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi, ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa. Lemak manis amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi, ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa. Hujan di hulu tak reda-reda, ributlah turun